Setelah Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert akan coret 6 pemain timnas Indonesia lagi. Timnas Indonesia pecahkan rekor skuad mewah 36 juta euro, Australia pusing Cina takut. Setelah Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert akan coret 6 pemain timnas Indonesia lagi. Timnas Indonesia harus bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebelumnya telah memilih 30 pemain jelang laga melawan Australia. Tak banyak kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Tom Haye, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand masih mendapat kesempatan. Adanya 3 pemain naturalisasi baru menjadi pembeda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga nama tersebut dipastikan sudah bisa bermain melawan Australia. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dipastikan absen melawan Australia. Egy absen karena cedera. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini membuat timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun, jumlah tersebut harus dipangkas lagi menjadi 23 nama ketika bermain melawan Australia. Seperti yang diketahui, sesuai regulasi tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain. Patrick Kluivert kini tinggal mencoret 6 pemain lagi jelang laga. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir pasti dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia. Kedua nama tersebut tak bisa bertanding karena hukuman akumulasi kartu. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen baru bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain. 4 nama lagi yang dicoret itu adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Fikri, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara. Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari 3 kiper timnas Indonesia lainnya, yakni Emil Audero, Hernando Ari dan Martin Paes. Sementara Muhammad Ferrari diprediksi tenggelam di antara bek-bek ternama timnas Indonesia seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Kevin Dix. Bagaimana dengan Septian Bagaskara dan Hoki Caraka? Sulit bagi mereka bersaing dengan Rafael Struijk dan Ula Romeni yang disinyalir mengisi lini depan timnas Indonesia saat melawan Australia. Untuk Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United ini sejatinya layak masuk 23 pemain timnas Indonesia melawan Australia. Namun, kondisinya belum bugar 100% karena mengalami cedera. Alhasil, Egy Maulana Fikri disinyalir harus rela duduk di tribun Sydney Football Stadium saat timnas Indonesia menantang Australia. Satu harapannya, pemain-pemain yang diturunkan Patrick Kluivert dapat memberikan performa optimal. Dalam laga ini, Patrick Kluivert mengincar 1 angka. Timnas Indonesia pecahkan rekor skuad mewah 36 juta euro, Australia pusing Cina takut. Kedatangan Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupesi bikin market value timnas Indonesia meningkat menjadi 36,8 juta euro. Market value timnas Indonesia saat ini bahkan hampir menandingi dan melewati beberapa negara besar di grup C seperti Australia dan Arab Saudi. Tidak heran beberapa rival grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melihat timnas Indonesia sebagai tim ancaman yang bisa menjegal ambisi mereka cetak gol.
Ketakutan rival grup C melihat komposisi baru Timnas Indonesia sebagai kekuatan baru dengan skuad termewah. Timnas Indonesia kembali kedatangan pemain keturunan baru dengan kualitas grade A, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi hingga Dean James resmi menjadi WNI. Ketiganya baru saja merampungkan proses naturalisasi di KBRI Kota Roma. Erick Thohir selaku Ketua PSSI langsung tersenyum lebar melihat mereka berseragam skuad Garuda. Ketua BUMN ini menyebut kehadirannya bakal bisa membuat Indonesia naik kelas. Market value skuad Garuda Nusantara bahkan melonjak hingga 36,8 juta euro atau 683 miliar rupiah. Dengan demikian nilai pasar ini hampir mendekati timnas Australia yang dipatok seharga 39 juta euro. Hebatnya lagi ada punggawa Garuda Nusantara yang punya bandrol di atas pemain Socceros. Mads Hilgers menjadi pemain timnas Indonesia termahal dengan nilai pasar 9 juta euro. Pemain FC Twente ini bahkan melebihi market value Harry Soutar yang dipatok 8 juta euro saja. Mewahnya bandrol Hilgers bahkan hampir setara 4 kali nilai pasar Cameron Burgers. Sebagai informasi, bek milik Ipswich Town tersebut bahkan hanya dipatok 2,5 juta euro saja. Jadi tak heran Tom Haye menilai pasukan merah putih kini semakin disegani di Asia. Saat ini semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, ucap sang profesor. Australia soroti Indonesia diperkuat pemain berpengalaman, tingginya market value timnas Indonesia terbukti bikin punggawa Australia ketar-ketir. Thomas Deng selaku rekan satu tim Sandy Walsh mengaku tak siap berhadapan dengan skuad Garuda. Saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan tersebut, dan ya mereka agak khawatir karena dia tahu bahwa kami adalah tim yang tangguh, ungkap Sandy Walsh. Di sisi lain media Vietnam tidak tinggal diam dan ikut menakut-nakuti timnas Australia. Daftar 27 pemain ini dinilai sebagai daftar terkuat yang pernah dimiliki Indonesia. Banyak bintang naturalisasi yang bermain di Eropa telah dipanggil oleh Patrick Kluivert, tulis media Soha. Kekhawatiran yang menyelimuti skuad Socceroos merupakan hal yang wajar, pasalnya pasukan merah putih saat ini diperkuat pemain berpengalaman yang merumput di berbagai liga top Eropa. Dua pemain di antaranya adalah Ula Romeni dan Jai Itzes yang saat ini bermain di Liga Inggris dan Italia. Hal ini berbanding terbalik dengan punggawa Australia yang cuma bermain di liga domestik. Hanya Harry Soutar yang saat ini berani merantau ke Liga Inggris dengan memperkuat Leicester City. Tony Popovic pun mengaku kebingungan meracik taktiknya melawan Indonesia. Pelatih Australia ini mengatakan terpaksa merombak permainan demi mengalahkan pasukan Patrick Kluivert. Kami harus siap menghadapi cara bermain timnas Indonesia, apapun bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, ujar Popovic. Timnas Bahrain mulai ketar-ketir. Selain Australia, timnas Bahrain juga mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Usut punya usut Dragan Talajic sudah mempersiapkan skuad sejak dini demi persiapan melawan Indonesia. Pelatih asal Kroasia ini dengan keras menggenjot fisik para punggawanya dengan metode latihan intens. Tak cuma itu, Dragan Talajic juga mempersiapkan taktik yang berbeda dari sebelumnya. Sang pelatih menilai para pemain Bahrain harus punya fisik yang bugar menjelang laga kontra Indonesia. Sesi latihan kemudian berlanjut dengan latihan ketahanan fisik dan kecepatan sebelum akhirnya fokus ke latihan taktik, tulis akun Instagram resmi Timnas Bahrain. Di lain sisi, ancaman Timnas Indonesia membuat Dragan Talajic selaku juru taktik Bahrain mulai panik. Ex-pelatih Muang Thong United itu menyebut Timnas Indonesia sudah naik kelas. Pembuktian Timnas Indonesia diremehkan Tiongkok, meskipun dibekali dengan skuad mewah Timnas Indonesia justru diremehkan oleh Tiongkok. Kekuatan Tom Haye dan kawan-kawan dianggap enggak setara dengan pasukan naga. Publik Cina percaya diri bisa menundukkan skuad Garuda di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertarungan hidup dan mati harus dimenangkan oleh timnas kita meskipun Indonesia memiliki lebih banyak pemain naturalisasi, kekuatan mereka masih lebih lemah dari kita. Tanggapan serupa juga ditunjukkan oleh Branko Ivankovic selaku pelatih negeri tirai bambu. Pria 71 tahun itu mengatakan timnas Cina bisa meraup 6 poin di bulan Maret ini.
Menatap 4 pertandingan berikutnya, Branko Ivanovic mengatakan bahwa saat menghadapi Bahrain dan Indonesia target Cina berusaha mengalahkan lawan sebanyak 2 kali, tulis 163.com. Remehan Branko Ivanovic ini tentunya menjadi ajang pembuktian untuk Patrick Kluivert. Usut punya usut, skuad Garuda semakin ngotot mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain lainnya. PSSI masih ada waktu untuk menaturalisasi 2 pemain keturunan berkualitas lainnya. Mereka adalah Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra, yang sampai saat ini prosesnya belum kunjung selesai.